Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanata Fadilah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Apa itu zakat dan hukum-hukumnya. Jadi pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, 5 rukun Islam, dan kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Lalu di sini saya akan membahas tentang definisi zakat, hukum zakat, ancaman bagi yang enggan berzakat, keutamaan zakat, syarat bayar zakat, ketentuan zakat mal, ketentuan zakat fitrah, dan terakhir golongan penerima zakat. Oke, jadi di sini pertama definisi zakat. Secara bahasa adalah dari bahasa Arab yaitu at-thaharah atau suci, dan an-nama yaitu berkembang. Dan secara istilah syariah adalah penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul dan nisab. Dan bawahnya adalah zakat disebut zakat karena pokok harta akan tumbuh dengan bertambah barokah ketika dikeluarkan, dan orang yang mengeluarkan akan mendapatkan berkah dengan doa dari orang yang berhak menerimanya. Jadi itu adalah masa pertama, itu definisi zakat. Dan hukum-hukum zakat. Zakat adalah kewajiban agama yang wajib ditunaikan dan merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dari ada 3 dalil yang mewajibkan zakat. Pertama, dalil Al-Quran dari surah Al-Muzammil ayat 20, dan dirikanlah zakat dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Yang kedua adalah dalil As-Sunnah, Islam dibangun di atas 5 tonggak, yaitu rukun Islam, dan zakat termasuk dari rukun Islam itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Dan ada dari dalil ijma, dan artinya adalah kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib, dari Ibnu Qudamah. Lalu ancaman bagi yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Jadi dalilnya adalah wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari panaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Dan keutamaan zakat sini ada 5. Yang pertama adalah dikaitkan dengan ibadah sholat dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu kedua merupakan rukun Islam yang ketiga, dan ketiga indikasi ketakwaan dan sebab yang dapat masukkan seorang ke dalam surga. Keempat, salah satu sebab mencapai derajat asyidik dan syuhada. Dan yang terakhir, kelima, orang yang menunaikan zakat dengan senang hati akan merasakan kelezatan iman. Lalu ini adalah syarat membayar zakat. Siapa yang wajib berzakat? Yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang Islam dan merdeka. Tidak dipersyaratkan harus balik dan berakal. Orang gila dan anak kecil jika memiliki harta yang memenuhi syarat tetap dikeluarkan zakatnya. Lalu syarat harta yang dizakati: pertama, dimiliki secara sempurna; 2, harta yang berkembang; 3, telah mencapai nisab; 4, telah mencapai haul; dan terakhir, kelebihan dari kebutuhan pokok. Lalu jenis harta yang wajib dizakati ada 3. Asman, yaitu emas, perak atau mata uang. Lalu hewan ternak seperti unta, sapi atau kambing. Dan ketiga, pertanian dan buah-buahan seperti gandum, kurma, dan anggur. Lalu ini telah tabel ketentuan zakat mal. Jika emas, nisabnya adalah 20 dinar, 85 gram emas murni atau 24 karat. Besar zakatnya 2,5%.
perak 200 dirham atau 595 gram perak murni, sama seperti emas 2,5% besar zakatnya. Lalu mata uang mencapai nisab perak atau emas atau sekarang sekitar 6 juta rupiah, dan juga masih tetap besar zakatnya 2,5%. Dan jika hewan ternak ada unta 5 ekor sampai 30 ekor dan kambing 40 ekor, untuk besar zakatnya ada ketentuannya. Lalu hasil pertanian 5 wasak atau 720 kg dan besar zakatnya 10 atau 5%. Barang dagangan nisabnya mencapai nisab perak atau emas seperti mata uang kalau sekarang sekitar 6 juta rupiah dan besarnya 2,5%. Dan harta karun atau rikas tidak dipersyaratkan nisab dan haul, besar zakatnya 20%. Semua harta zakat memperhatikan haul setahun hijriah, kecuali zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Keterangan ketentuan zakat mal. Yang pertama, semua harta zakat di atas memperhatikan haul bertahan 1 tahun hijriah, kecuali zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Kedua, zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab. 3. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil panen itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Dan keempat, pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Yang kelima, perhitungan zakat barang dagangan adalah nilai barang dagangan ditambah uang dagang yang ada ditambah piutang yang diharapkan atau utang yang itu tempo, dan juga utang yang itu tempo. Yang keenam, terakhir, harta rikas berarti harta zaman jahiliyah berasal dari muslim yang terpendam yang diambil dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak, atau harta lainnya. Tentuan zakat fitrah. Jadi pertama, sedekah wajib setiap muslim pada hari berbuka tidak berpuasa dari bulan Ramadan. Kedua, wajib bagi setiap muslim yang mampu, yaitu mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya yang diberi nafkah pada malam dan siang hari. Ketiga, kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang ia tanggung nafkahnya. Seperti suami menanggung zakat fitrah istri, zakat fitri istri. 4. Mulai wajib jika bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. 5. Bentuknya adalah makanan pokok, kurma seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan lain-lain, atau kadar wajib 1 syok sekitar 2,5 kg sampai 3 kg dari semua jenis. 6. Zakat fitrah dengan uang tidaklah sah menurut Imam Ahmad. Al-Muqni 495. Waktu afdal dari zakat fitrah adalah 7. Mulai terbit fajar hari Idul Fitri hingga dekat sholat Id, boleh 1 atau 2 hari sebelum Id. Dan ini adalah 8 golongan penerima zakat. Jadi ada dalilnya di atas, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa rimina wa fi sabilillahi wa nisabil. Dan ada golongan orang penerima zakat ya, dalilnya dari Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan 8 golongan orang penerima zakat adalah: pertama, fakir, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. 2. Miskin, orang yang kurang mampu mencukupi kebutuhannya. 3. Ambil zakat, panitia pengelola yang mengurus zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau yang dibujuk hatinya. 5. Rikob, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Warimin, orang yang terlilit utang di jalan kebaikan. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Terakhir, Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan di ayat yang saya bacakan tadi ada di dalilnya. Ayat ini menggunakan kata innama yang memberi makna qasr, pembatasan. Zakat hanya untuk 8 golongan tersebut. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengar. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.